العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat lapang waktu, nikmat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan segala macam kenikmatan ini dapat kita syukuri dan kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tiada satu nikmat yang diberikan Allah kecuali kita mendapatkan kebaikan dari nikmat tersebut serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat tersebut membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan sedikit daripada pembacaan kitab fikih tangga ibadah, yang mana pembahasan kita yang telah lewat kita membahas tentang sunnah wudu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sunnat sebelum berwudu itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kemarin belum banyak menjelaskan tentang keutamaan Bismillah. Ya, jadi kita kadang memperpanjang di sini. Nah, jadi sunat membaca Bismillah beserta membasuh dua telapak tangan. Yang kedua, membasuh dua telapak tangan 3 kali. Nah, jadi tadi membaca Bismillah, lalu basuh kedua telapak tangan kita tiga kali basuh. Sebelum berwudu itu dibarasihi. Apalagi ini sebelum sholat habis subuh, bangun tidur. Kalau yang kita kada bangun tidur itu kemungkinan tangan kita kotor, berdebu dan lain sebagainya, jadi di situ kita barasihi sebelum berwudu. Nah, kalau bangun tidur itu lebih dikuatkan lagi sunnahnya kita itu sebelum wudu mencuci tangan sebelum wudu. Kenapa? Ujar Nabi, karena kita kada tahu aina batat yaduhu, di mana pemalam tangan kita waktu kita guring tuh. Kalau pina kita lagi begaru atau tangan kita ini masuk kemana, kan kalau riget. Jadi kita bangun tidur hendak bersubuh tenang atau guring siang bila hendak sembahyang wudu, maka basuh kedua tangan kita, itu sunat hukumnya. Membasuh tangan ini dari dahulu. Jadi kalau sekarang ini baru kita tahu mencuci tangan tuh masa corona nih, jangan pina rame basuh tangan. Padahal kalau kita itu beragama Islam dari dulu sudah Nabi kita mengajarkan bahwa cuci tangan itu sunnah, apalagi hendak berwudu. Dan bukan hanya berwudu, makan, sebelum makan cuci tangan, itu kan diajari oleh agama kita tuh. Sebelum makan cuci tangan, kita babarasi tangan kanan, ada aturannya nang bagus, ajaran baginda Nabi Muhammad. Jadi sekarang ini kita lucu, orang Islam itu cuci tangan, kebersihan itu dari dahulu sudah. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Agama mana nang mengajarkan sebelum menghadap Tuhannya itu bersih dulu, bersuci? Ada tuh. Gara-gara wudu dia masuk Islam. Kenapa? Diperhatikannya orang-orang Islam ini sebelum menghadap Tuhannya tuh bujur-bujur membersihkan dirinya. Jadi berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh telinga, membasuh kaki, bersih. Ada hal begitu bagusnya ajaran agama kita. Jadi intinya menghadap Tuhan yang Maha Suci itu bersuci dulu kita. Suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Ada kuasa kehendak, ada wudu-wuduan nak sembahyang bahwa nah
Jadi bersuci. Kenapa? Karena kita menghadap Allah yang maha suci, yang maha mulia. Jadi berasihi itu zahir aja tuh, wudu tuh memberasi pelang batin kita. Nah, basuh dua telapak tangan tuh sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh dulu telapak tangan, nah diselat-selatin jari-jarinya nih, sekali guyuran, 2 kali sampai 3 kali itu sunnah. Siapa mengerjakan sunnah mendapatkan pahala yang besar dan menjadi bukti cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Berkumur-kumur, madmadah. Jadi basuh tangan, ambil air di telapak tangan kita, masukkan ke mulut, lalu di apa itu ya? Berkumur-kumur. Membersihi bagian mulut kalau ada daripada sesuatu sisa makanan atau yang lainnya. Berapa kali? 3 kali juga. Berkumur-kumur. Buat banyu komentong di garakakan, buang, jangan ditaguk. Ditaguk banyu mantah kalau sakit parut, apalagi datang puasa. Waduh, biar ini lumayan nih. Berkumur-kumur, soalnya kan tak kulik lagi banyunya, batal puasa. Berkumur-kumur waktu puasa itu, selama kita bisa menjaga kada tertelan, tetap disunatkan. Tapi jangan mubalaghah, jangan berhimat. Kan ada tuh yang berkumur-kumur sampai dengan itu. Bilanya tertaguk sengaja kada sengaja membatalkan puasa. Kalau pian ada nang rajin puasa sunat Senin Kamis, puasa Daud, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, itu kan puasa Daud. Dan sebaik-baik puasa itu puasa Nabiullah Daud. Kayak presiden puasa, hari ini puasa, esok ada puasa, besoknya puasa, besoknya ada. Pokoknya silih ganti bahalan hari puasa enggak gitu kan. Itu sebaik-baik puasa sunnah. Tapi bila Ramadan jangan diulang kayak puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, esok ada, hari ini. Itu sebulanan full. Memang kewajiban. Nah, di luar Ramadan Nabi yang hendak rancak puasa, hantam puasa Daud. Senin Kamis hantam saben hari puasa. Menyapian rancak puasa buai, bapak-bapaknya senang. Kenapa? Pemakan gak tapi banyak, pengeluaran gak tapi banyak, baras hemat, lauk puasa. Puasa ini kita menekan hawa nafsu. Nah, kembali ke madmadah, kumur-kumur 3 kali lah, kumur-kumur kita. Terus habis 3 kali berkumur-kumur, kita memasukkan air ke hidung. Nah, bisa lihatlah, ambil banyu di telapak tangan 2, hirupkan ke hidung kita. Sekiranya masuk, buang di paus hingusnya sekalian membahingusan. Amun kada keluarkan kotoran-kotoran nah ada di hidung. Itu sunnah. Dan istinsyak itu yang memasukkan air ke hidung tadi lalu dibuang. Itu ada fadilahnya sangat besar itu dalam dunia kesehatan. Suabian gitulah, bukan disuruh cobain kena. Nang wudu tuh lengkap sunat-sunatnya nang kita pelajari pada awal pakai Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan 3 kali, berasih. Itu apa? Ambil banyu, kumur-kumur 3 kali. Habis itu apa? Istinsyak 3 kali, masukkan banyu ke hidung. Sekira-kira masuk, jangan sampai lamas juga ya. Model sekiranya masuk ke dalam, buang sambil bahinak. Menulun mau tak keluar minggu sulun ini nah. Jadi di terus itu nah keluarkan, berasihi. Ambil lagi banyunya, masukkan lagi ke hidung, kayak itu 3 kali. Dan itu dalam dunia medis, ulun pernah baca sangat bermanfaat untuk kesehatan kita juga. Lah istinsyak tungarannya tuh sunat tuh. Coba ya, biar nang kada pernah kayak itu coba ya kena. Nah, masukkan dikira-kira supaya jangan terjadi lamas masuk sakit hidung kada kayak itu juga, masukkan buang. Ya kayak itu. Semua yang diajarkan Rasulullah ini pasti membawa kebaikan kepada kita tuh pasti tuh. Hanya kita mau meneliti. Banyak dokter-dokter yang modern wah ini, mereka tuh meneliti setiap ajaran agama kita. Ternyata tidak ada satupun yang dicontohkan Rasulullah
kecuali semua itu membawa kebaikan kepada kita zahir dan batin. Semuanya, tidak ada satupun suruhan daripada baginda Nabi kecuali semuanya membawa kepada kebaikan dunia wal akhirat. Dari sisi medis ditinjau bagus. Itulah ajaran agama yang sempurna, agama kita, agama Islam. Alhamdulillah. Yang keempat, menyapu seluruh kepala dengan air. Nah, habis tadi istinsyak, masukkan hidung banyu ke dalam hidung. Habis itu pian ambil banyu sedikit, kadang kayak keramas bang, tuangkan banyu itu ke tangan, dibuang, lalu sapuakan ke kepala. Sebaratan, disapuakan sebaratan gitu bang, 3 kali. Itu sunatnya dibasahi. Tapi jangan basah jimus kayak mandi. Nah, banyu stres karena tangan kan. Nah, sisanya tuh sapuakan. Barang sekali berwudu macam ini kena kita. Barang sekali dipelajari ini dipakai gitu. Nah, syukur-syukur bisa tatarusan. Yang kelima, menyapu 2 telinga. Menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Berarti ini dalam wudu lah. Berwudu itu menyapu sebagian kepala itu rukun, wajib atau fardunya. Nah, menyapunya banyak sekepala itu sunat. Minimal kan yang penting basah bagian dari kepala kita. Boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di belakang. Yang penting sebagian di antara kepala ini disapu dengan air. Ini kan kepala mulai muka sampai ke belakang, ini kan kepala nih. Nah, jadi bagus di muka juga nah sapuakan. Nang bagus lagi itu adalah kita nyapunya banyak. Nah, sapuakan. 2 belah tangan misal. Kayak ini nah, habis diambil bajunya, nah sapuakan ini. Tapi nang koler semuaan kayak ini kawajopang nah ambil baju dibasahi sedikit aja gini. Di bagian kepala 3 kali itu. Nah, menyapu kepalanya itu wajib, cuma menyapu itu asal sebagian kepala itu tersapu itu sudah sah. Tapi menyapunya banyak sekepalaan itu sunnah. Makanya bagus tuh kita berwudu itu jangan sedikit. Kita ambil banyu seperti yang contohkan tadi. Ambil banyu, nah. Ambil lagi banyu, nah. Ambil ke belakang. Sapuakan kayak ini. Itu wudunya kita dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuma perhatikan perempuan kalau berwudu di tempat yang terbuka atau tempatnya sifatnya umum. Pian buka kerudung lalu pian kayak gitu, kelihatan orang rambut pian tuh aurat. Kecuali tempat wudunya khusus perempuan, kada apa-apa buka. Kan aurat perempuan itu di hadapan laki-laki yang kada mahram itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi di hadapan laki-laki yang mahram, suami, orang tua dan sana, boleh kelihatan daripada kepalanya, boleh. Nya auratnya sama lawan laki-laki kalau di hadapan mahram. Terus apalagi apabila sama-sama perempuan, dia sama aurat batasannya laki-laki antara lutut dan pusat itu di atas pusat. Jadi bilanya ada satu ruangan itu perempuan semua, kada berkerudung kada masalah, tapi yang di dalam itu perempuan semua dia perempuan sama perempuan, batasan auratnya itu sama dengan aurat laki-laki antara lutut dan pusat. Tapi jangan tahu macam itu biar kada bajuan lagi kena sama-sama perempuannya kada juga lah, dijaga pula. Artinya kalau toh di dalam komunitas perempuan pian buka kerudung itu kada apa-apa, buka kerudungnya. Tapi di dalam ruangan itu misalnya perempuan semua, pian misalnya panas tapi di dalam itu perempuan semua, buka. Sesama perempuan melihat kada masalah. Tapi kalau ada laki-laki nggak boleh, apalagi laki-laki yang kada mahram kada boleh melihat, maka tutup lagi kepala itu. Nah, jadi berwudunya seperti itu bagus, cuma perhatikan tempat-tempatnya. Bila berwudu di tempat yang umum terbuka, orang bisa lewat macam ini misalnya kayak ini, nah ada poduan di situ, ya perempuan jaga juga aurat. Nah, lebih bagus tuh berwudu dari rumah. Jadi kadang ada yang melihat, kita bisa membuka misalnya pian kada berkerudung dulu kan, lebih nyaman karena tangan pian harus bajunya diangkat juga kan, aurat itu. Nah, jadi diperhatikan itu.
Ya Allah. Jadi menyapu kepala tadi bagusnya kayak itu dalam mazhab kita. Kalau dalam mazhab Imam Malik, mereka bukan disapu tapi dibasuh sampai keramas, sampai basah itu. Tapi mereka batalnya pun beda pembatalnya dengan kita. Kalau kita kan bersentuhan laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang sudah akil balik, maka membatalkan wudhu. Tak sengaja nih tersenggol mayang misalnya, tanpa ada lapik kain baju tangan ulun ketemu misalnya tangan mayang gitu, batal wudhu kita berdua nih mayangnya, batal. Kada sengaja aja tidak ada urusan, tetap batal kecuali tersentuh di bajunya kada lupa. Nah seperti itu mazhab kita batal. Kenapa? Karena kita wudhunya pun menyapu sebagian kepala dan sunatnya menyapu kayak ini aja. Kalau Imam Malik, mereka kalau bersentuhan itu pada batal. Kenapa? Karena wudhunya pun caranya beda. Wudhunya mereka bukan disapu kepala tapi dibasuh keramas. Itu beda-bedanya di antara imam mazhab. Tapi kita kan usah bingung. Cukup sudah apa yang diajari guru-guru kita, yang sudah menjadi pegangan kita, mazhab kita, umpati kada usah aneh-aneh. Aku jar ke Makkah umroh, kau lihat orang-orang Arab tuh kada aja batal-batal tagatuk perempuan dia, mereka lain mazhab lawan kita. Aku hendak mazhab Maliki ya silahkan belajar dulu wudunya Imam Malik kayak apa, wudunya mazhab Maliki kayak apa, umpati. Jangan asal umpat wudunya Syafi'i pembatal Imam Maliki, lalu itu talbik ngarannya campur aduk mazhab dalam satu qadhiyah hukum, maka itu hukumnya haram. Pian hendak bermazhab Maliki boleh, pian hendak bermazhab Hanafi silahkan. Bermazhab siapa lagi? Maliki, Hambali, Hanafi, selain Syafi'i kan 3 imam nang 4 nih nang kita pegang salah satu silahkan. Cuma yang jadi masalah pian belajar kada mau umpat itu. Jangan sampai kita aku Maliki aja soalnya kada tahu tata cara ibadahnya yang diajarkan Imam Malik. Sedangkan kita nih matan kita bayi halus sampai ganal, tahulah Indonesia ini mayoritasnya Syafi'iyah. Itu sudah umpati nang diajarkan guru kita kada usah model-model. Di mana-mana majelis termasuk Masjid Alim An-Nur ini mengajarkan fikih-fikih yang di atas dasar madhab Syafi'i. Karena ulun juga bermadhabkan Syafi'i, mengikuti daripada guru-guru kita dan kita pelajari di pondok-pondok nang berasaskan Syafi'iyah. Jadi mazhab nang lain tuh kada tahu secara rinci, paling tahunya sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Bila kita berjalan ke Mekah, ke Madinah, banyak nang kita lihat. Jangan main terat langsung, kenapa aja sembahyangnya orang di Mekah itu sambil menghimpun anak, ada nang sambil mengikuti Quran. Banyak madhab yang kita belum belajar. Jadi kada pas di kita karena kita belum mempelajari ampun orang. Jadi cukup ampun seorang udah dulu. Nah kayak itu tuh. Jadi kita belajar sedikit-sedikit mengetahui bahwa perbedaan itu memang ada. Asal jangan di luar daripada kesepakatan imam-imam nang 4 ini tadi. Nah itu. Lalu apa? Menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Di dalam wudhu nih, habis menyapu kepala kan urutannya menyapu kedua telinga, membasuh kedua telinga. Membasuh 2 telinga ini hukumnya sunat. Jadi kalau ada orang wudhu telinga kada dibasuhnya, maka wudhunya tetap sah. Cuma dia makruh meninggalkan nang sunat. Tapi harus tahu nih, menyapu muka itu hukumnya wajib dalam wudhu. Kan rukunnya 6, berniat, menyapu muka, membasuh muka nih dengan batasan yang sudah kita pelajari, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, terus apa? Membasuh kaki sampai mata kaki, keduanya adalah kaki itu. Lalu nang ke-6 tertib. Lalu mana telinga? Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib anak. Mana telinga? Telinga itu kada wajib, dia sunat. Nah hanya raja kan tahu, mungkin ada sebagian yang tahu. Jadi kita kaum bedakan nang mana basuhan nang wajib, nang mana nang sunat. Telinga
membasuh kedua telinga itu hukumnya sunat, tapi jangan mantang-mantang tahu sunat lalu tinggalkan. Sunat aja itu aja. Jadi bermodel kena mbah tahu nih lah, lalu kena Jumat nah, bodoh bimbaya non kawan. Lalu telinga ada dibasuh, mantang-mantang udah tahu. Kenapa jar kawan kadang basuh telinga? Sunat aja itu aja. Sah waduh yo. Kadang ngaji kalau ikam nih jar ada tahu. Kita ini supaya tahu itu bukan untuk ditinggalkan, supaya tahu mana sunat, mana wajib. Jadi basuh juga dua telinga tuh, basuh. Nah, kenapa? Karena dalam mengerjakan sunat itu terdapat pahala-pahala yang banyak. Ujar Nabi kan apa? Siapa nama hidupkan sunnah? Di akhir zaman ini, khususnya di zaman yang sudah banyak narusak, banyak sudah kerusakan, banyak orang yang kada paham sunnah, bahkan meninggalkan, mengabaikan sunnah Rasulullah. Ujar Nabi, man, siapa, apa hadisnya tuh? Kurang lebihnya kayak ini artinya, siapa yang menghidupkan sunnah, mengerjakan sunnahku, di ketika rusak sudah umat nina, rusak sudah banyak kada paham sunnah, lalu dia mendapatkan pahala seperti orang 100 mati syahid. 100 orang mati syahid, satu sunnah tuh. Di akhir zaman ini, kita kalau mengamalkan sunnah, bandingannya kayak orang nang 100 ikung mati syahid di medan perang. Nah, luar biasa kalau ganalnya pahala tuh. Makanya jangan ditinggal. Ini gawiannya Rasulullah, gawiannya para ulama kita. Jadi membasuhnya baik-baik. Nah, pun contoh akan penglihatilah. Jadi ambil banyu siramakan ke tangan. Dua telunjuk ini gasan bagian di dalam, dua jempol ini bagian di luar. Jadi siramakan banyunya lalu ke telinga. Nah, gosok bagian dalamnya sesuai alurnya tuh kan ada tuh, nah dari lubang ini gosok, ada alurnya keluar, lalu ini yang jempol ini bagian luar. Kelihatan pula. Hendak kanan dulu, kiri, artinya kanan 3 kali, kiri 3 kali ya silahkan. Nang bagus tuh baik-baik. Nah, jadi siramkan dua belah tangan di banyu, lalu masukkan ke telinga. Nah, sekali siram lagi, basuh lagi 2 kali, yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya telunjuk ini bagian dalam telinga. Dari mulai lubang, cucuk ke lubang itu, lalu digosok-gosok ke aluran telinganya tuh mulai dari luar sampai ke. Nah, lalu ini fungsinya jempol dengan ini menggosok bagian daun telinga luar dan dalamnya. Sudah. Jadi jangan juga kayak ini kata saya juga, kalau dapat pahala sunat, banyu dicipratakan gini. Atau bimbai gini. Bahaya kalau kita banyunya termasuk ke dalam telinga kita. Pahamlah? 3 kali membasuh telinga. Hukum membasuh telinga itu sunnah. Nah, jadi kita gawe pun 3 kali, sunnah 3 kali. Dalam berwudu itu sekali itu wajib, 3 kalinya sunnah. Nah, itu gawian kita hari-hari kalau berwudu. Hendak sembahyang berwudu, hendak ke majelis berwudu. Berwudu juga hendak ke majelis nih, ada wudu lah. Sebagian. Ada juga mengaji itu jar guru-guru kami, baik sekolah maupun ke majelis, paling bagus berwudu. Hadir majelis itu bagus berwudu, Bu. Pak. Apalagi hendak baca Quran, menyentuh Quran, wudu wajib. Nah, sembahyang apalagi. Hendak bersalawat yang paling bagus juga berwudu juga dahulu. Hendak apa lagi banyak berwudu. Hendak di kamar long gini berwudu juga. Wudu itu nur, cahaya. Kita menuntut ilmu, al-ilmu nurun, ilmu cahaya. Jadi lekas masuk dan barokahnya banyak. Ini kisah tentang wudu nih lah. Orang yang berwudu itu di dalam penjagaan Allah. Diutus malaikat menjaganya, Bapak Ibu sekalian. Orang tuh menjaga wudu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berwudu tuh hendak sembahyang aja. Hendak sembahyang, hendak sholat baru wudu. Ada orang-orang itu nang ma'amalakan bila batal wudu langsung. Syekh Abdul Qadir Jilani itu biar tahulah, sholat subuhnya tuh 40 tahun dengan wudu sholat isya. 40 tahun sholat subuh, wudunya isya tadinya. Wudu waktu isya, subuh kada wudu lagi sholat subuhnya.
artinya kada bebatalan dan kada beguringan. Ibadah tuh bang sini. Ada kita bang, saban sembahyang baudo tuh bang tiap kalinya. Kada menjaga begawi kerja itu nah bagus benar dulu dalam keadaan suci baudo kita. Ini duduk di majelis dapat manfaat yang besar. Sambil rame ya, tapi dapat ilmu. Lalu kembali kisah apa tadi, wudhu tadi. Jangan hanya kalau bisa kita mengamalkan wudhu itu rutin, hendak begawi. Pokoknya jangan batal wudhu kalau bisa, atau kalau enggak juga bisa daimul wudhu. Kita paling ada banyak berwudhunya dalam setiap keadaan. Majelis berwudhu, begawi berwudhu, dan lain sebagainya. Walaupun kita kena batal, kena kita wudhu lagi. Walaupun jaraknya agak jauh, cuma kita lebih banyak wudhunya ketimbang kada berwudhu itu. Seorang penuntut ilmu, dia tidak berwudhu, yang satu berwudhu, dia akan mendapatkan keberkahan ilmu yang beda. Pian nih nah, datang ke majelis, ada nang wudhu, ada nang kada, beda dapatnya tuh kena. Nang diberi Tuhan anugerah minnah minal daripada Allah tuh kena beda. Ada nang ganal, nang sedikit, nang banyak. Itu tergantung kita. Jadi orang yang menjaga wudhu itu terjadi kisah nyata juga nih. Bukti bahwa memang Allah menjanjikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Batu Ampar nih guru Mahmudi ngisahkan, tapi kada disebutkan siapa namanya, lalu di mana rumahnya kada. Ujar sidin orang Batu Ampar. Jamaah sidin, orang tuh aja. Orang ini mbah mendengar fadilah apa keutamaan orang yang mengamalkan wudhu, kada batal wudhu, sidin mengamalkan bujur. Pokoknya sidin bila batal wudhu, batal berwudhu, jadi senantiasa dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Satu saat sidin berkendaraan ke Banjarmasin. Nah di daerah Mitra tuh apa Ramayana kan tuh. Ingat Mitra tuh kayak kalau jembatan Dewi itu nah sebelumnya tuh. Sidin berkendaraan jatuh, kecelakaan, dapat musibah. Jatuh dari sepeda motor, gelempang di aspal, di tengah jalan. Kebetulan nama iringi di belakang ini mobil taksi kol laju. Setelah jatuh dari kendaraan, langsung kol ini menghantam dari belakang, menyambar. Orang yang melihat kecelakaan ini menyangka bahwa yang ditabrak ini mesti mati sudah. Kenapa? Berat, jatuh, langsung kol menyambar, masuk ke bawah. Ujar orang mati sudah, itu mati. Sekalinya apa? Imbah lewat kol berdiri. Orang ini tadi kada ada luka. Menang kayak itu keadaannya bisa berpatah-patah itu, bisa luka-luka parah itu nah. Berdiri sidin, alhamdulillah ujar sidin ke pinggir. Diberi orang banyu dan sebagainya, tolong ya alhamdulillah sidin kada apa-apa aja bang, sehat aja nanya alhamdulillah. Kada denangan tuh. Cuma rigat benar ya, karena gugur karena dabu di aspal itu, cuma pun masalah patah-patah luka parah itu kan ada. Jadi duduk sini alhamdulillah mencek awaknya nyamanan aja. Ujar orang, kami kira biar nih mati mana ya. Ujar sidin waktu mobil itu menabrak perasa aku nih kayak ada papan kayak jembatan gitu nah. Mobil itu perasa aku meluncat, jadi sidin melewati awakku kadang nabrak aku kada, cuma punya meloncat gitu nah. Kadang-kadang aja sidin, cumanya melompat. Itu perasa sidin, orang melihat sidin dirujuk. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim Allah malaikat yang menjaga. Ini penting nih begawi, makanya nang ini kita butuh apa? Kita kada tahu di gawian ini bisa kita gugur kah? Macam-macam ya. Kalau kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kada baik itu, salah satunya kita bersariat ya. Wudhu, kita jaga wudhu kita. Nah itu diantara fadilah wudhu. Jadi wudhu nur, cahaya akan disimpankan Allah bagi kita. Nah keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini hukumnya sunnah. Membasuh anggota tubuh yang berpasangan itu sunat, yang kanan dulu 3 kali baru kiri, sunnah. Bila terbalik makruh, tetap sah wudunya tapi hukumnya makruh. Sekalinya ada orang membasuh tangan nih kiri dulu 3 kali,
habis itu baru kanan. Bagaimana wudunya? Sah, cuma makruh. Jadi kanan dulu. Nah, kanan, kecuali talinga lah. Talinga itu memang tersendiri, dia sunat berbarengan. Kalau tangan, kanan dulu 3 kali baru kiri. Kaki nanti kanan dulu baru kiri. Nah, seperti itu. Itu sunat hukumnya. Apabila ketukar kiri dan kanannya saja, itu hukumnya makruh, sah wudu. Tapi apabila ketukar urutan fardunya, maka kada sah wudu. Apa contohnya? Kan urutan fardunya itu dari berniat, lalu membasuh muka. Habis muka basuh apa? Tangan. Habis tangan menyapu kepala. Habis kepala membasuh kaki dan tertib. Itu urutan fardu. Bila yang ketukar urutan itu, maka kada sah wudu. Dia berniat, habis itu bujur dah berniat, habis itu basuh muka, bujur dah urutan, habis basuh muka langsung menyapu kepala, maka kada sah ini wudunya. Habis nyapu kepala baru muka, habis itu kaki baru telinga. Ini kan ketukar urutan-urutan fardunya, maka ini kada sah wudunya. Tapi kalau yang ketukar membasuh tangan, kiri dulu baru kanan, membasuh kaki, kiri dulu baru kanan, itu cuma makruh, sah wudu cuma makruh. Nah, kita perhatikan, ada juapang nengga itulah sampai nang terbalik nengga itu kada jua. Kalau makanya nih mengaji supaya wudu kita bisa bujur wudunya, mengajari bini, mengajari anak kita pun bujur. Nah, semacam itu. Pian tahulah amal jariah pian yang besar itu ada pada istri dan anak pian. Ini laki-laki khususnya atau ibu. Amal jariah pian yang terbesar itu berada di anak pian. Anak pian itu nang awal-awal mengajarinya apa-apa di rumah tuh pian-pian ini. Nak makan bismillah. Sebelum makan inya bismillah, pian mengajari sampai mati inya bismillah, pahala tuh dapat, inya dapat, pian mengajari dapat. Sampai hari kiamat pahala tuh dapat apa? Amal jariah. Pian mengajari nang baik lawan anak dipakai anak, maka pian itu anak pian tuh udah jariah pian nang hidup berjalan di atas muka bumi ini. Makanya perlu orang-orang tua nih mengaji supaya inya berisi juga. Mengajari anak nak makan tangan kanan naklah baca bismillah, kan ilmu tuh. Makan tangan kanan itu sunnahnya Nabi. Yang terbaik makan dengan tangan kanan, lalu nyoba bismillah. Berapa sunnah dah kita ajari anak kita. Habis makan naknya alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Sekalinya anak kita ingat, anak makan bismillahirrahmanirrahim tangan kanan, habis makan alhamdulillah aja. Ilmu dipakainya itu sudah menjadi aliran pahala gesan kita sebagai orang tua. Makanya anak tuh di rumah kita ajari hendak ke WC nya, nak pakai laki-laki nih pakai kopiah pakai bersandal ulah tukarakan ya, sandal khusus ke kamar kecil tuh tukarakan. Habis itu apa, kaki kiri naklah baca doanya apa nak, diajari doanya baca. Berapa sunnah sudah dipakainya, inya mengamalkan itu tahunya karena pian, maka inya itu menjadi jariah gesan pian. Makanya kita perlu belajar juga, ibu-ibu nih remaja perlu belajar juga, karena kan bisi laki bisi anak itu madrasatul ulanya, yang guru pertamanya itu adalah kuitan bini-bini ini nih. Nanti aja kuitan binian nih. Makanya mengkuitan binian tuh kada berilmu, anak itu rentan itu jadi anak nan jahil itu. Kenapa? Inya menempel dengan mamanya. Jadi mamanya itu mun orangnya nang ilmu, nuntut ilmu, terpelajar, inya mengajar itu baik, menyusui pun dalam keadaan baik. Menyusui anak tuh gue jangan pindah nang kada kekaruan sambil berzikir di hati kah. Jadi selain banyu susu nang masuk, sir daripada zikir masuk ke anak kita. Itu boy. Terus kenapa? Anak bila terasa salah, muntung jangan bahasa sambat nang ada bagus jadi doa. Tembakan pistol itu nak keluar dor gitu. Kawalah peluru itu tak bulik. Ada kawan sekali pian tersambat anak pian bungul anak pian. Makanya jadi sambat di nang muntung sasarik apapun non anak khususnya kuitan bini ini nah babinian muntung pian tuh mustajab. Bila mau ucapakan gazan anak lebih mustajab ketimbang 70 doanya wali kutub. Biasa aja orangnya.
biasa aja pian tapi pian belum mau capi anak tuh kabul. Makanya bila sarik anak tuh jangan sambat nang kada bagus, sambat nang bagus-bagus, walaupun itu sarik dihampurnya rumah pintarnya kan bagus sambatan walaupun sarik tuh. Untungnya ikam nih soleh benar ikam nih kan walaupun sarik sambatannya bagus. Ini kada binian nang kada ngaji itu mamuk anak babi anak anjing nyambat ya kan nyambati diri sendiri itu sebenarnya. Ujar abahnya siapa nang babi siapa nang anjing apalagi wah ini maaf di HP yang anakan wah ini bahasa sambat itu menuruti HP itu anjir ya anjay anjing dikit-dikit anjing sambatnya makanya malah kita mendengar kakak-anakan wah inilah bahasa sambat nuruti yang di TV nuruti di HP itu jadi adat nang kada bagus itu jadi adat bila anak pian nang kayak itu bahasa sambat tagur bilanya masih pukul mentongnya itu ini mau umpatin apa HP pian buka tuh HP tuh kakak-anakan udah ini apa jadi tren nyambat anjing tuh jadi tren makan nyamannya anjing banget ini aja bujuran buka tuh HP jing sini jing ya biasa aja kakawanan itu biasa padahal itu penghinaan besar cuma jadi tren jar ya kawan pasti apalagi anak muda pasti tahu lah ulun banyak di HP ini melihat video atau apa anjing itu jadi sambatan yang biasa apakah dikit-dikit anjing sambatannya itu kan bagus tau lah biar nah kayak ini kuitan kira umpat nih kuitan nih kada paham kada pernah ngaji kada majelis kada pernah lalu anak disambati kayak itu anak suruh ke warung tukar anak cepatan anjing dia pulangnya kan gara-gara mau umpati TV mau umpati HP naudzubillah min dzalik. Makanya kita perlu ngaji pian bisi anak sesarik apapun bulah jangan keluar kecuali nang baik-baik. Ulun kan bilanya anak ulun tuh kadang mulai jengkel ulun sarik tapi ulun sambat apa berusaha ulun sambat nang bagus-bagus pintarnya pian ini alim soleh sambatin nang bagus-bagus insya Allah nang keluar itu nang jadi bila pian sambat nang kada baik jadi kada baik. Kenapa? Muntong pian itu mustajab muntong pian walaupun pian tuh kada usah berdoa nang kaya nang husu nang ya Allah kada pian menyambat tuh kabul sudah tahu lah pian sekali sambat aja pintar aja pian pintar anak tuh yakin lah tapi sebaliknya bungul aja pian bungul anak pian. Jadi jangan salahkan siapa karena bila anak tuh ada karuan anak tenang karena yang pependiran ribut takurnya pintar beranayan pintar aduh sakit itu anaknya siapa gerak tuh kelakuan tuh mulah ada bismillah mengingat itu biasa bungul aja jangan usah pintar beranayan pintar lah itu kan bagus tuh mendoakan nang baik nang sudah balaki babini hati-hati muntung. Ujar guru kami doa nang paling cepat kabul baiknya itu dari mulut abah. Jadi biar laki-laki rancaki mendoakan yang baik desan anak itu paling cepat kabul tuh doa yang baik dari muntung abah. Jadi pian nang rancak mendoakan mudah-mudahan kada usah misal sambil berdoa bismillah kada duduk usuti kepalanya mudahan ya kami nak jadi orang nang alim misalnya binian solehah da'iyah ilallah nang kaya siapa sambat nang wali-wali babinian nang anak lakian usuti mudahan ya kami kaya Habib Umar beruntung beriman betuah mudahan panjang umur taat itu sambil menyambat kayak itu doa tahu lah biar apalagi istilah habis sembahyang mangkat tangan maginnya nang bersambat aja kabul doa nang mustajab baiknya tuh nang cepat kabulnya dari muntung abah ngatakanlah muntung abah itu nang paling cepat kabul doa nang bagus nang paling cepat kabul nang ada bagus dari muntung babinian nih mama dari muntung mama bila berucap nang kada bagus tuh lebih cepat daripada tembakan kabulnya tuh. Nah bila pian sudah mengaji ini ayo anak-anak kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kita tuh kadang menyesal beberapa sumpah tuh menyesal kenapa korbannya anak kita ya kembalinya kepada kita juga kayaknya. Doakan aja kakak anak tuh kayak apa nakalnya doakan. Nah ulun rancak mendengar itu kuitannya seorang menyambat tetamu pada kuitan ini anakku ini nakal banget menyumpah itu jangan lagi gitu
Ulun kali sekali dua mendengar ibu-ibu udah tak kumpul bawa anakku ini jangan nakal kan menjaga mengisahkan anak yang seorang nakal, ya jadi doa. Ada guru di Darussalam itu, ini guru kami berkisah waktu pondok. Sidin besi anak, memang anak Sidin itu agak aktif, gak nakal jaga bahasa kita. Disambat orang guru, anak pian nakal aja. Ya Sidin kada, anakku pintar aja Sidin. Tahu ya Sidin anaknya itu nakal, cuma daripada kada anak menyambat aja, anakku pintar aja Sidin. Mendoakan nang baik. Ada orang ini kata malah anak kamu tuh nakal berdosa, anakku tuh nakal benar. Ya sudah jadi dah. Diselajurakan. Ada yang jualan berkisah. Anakku ini jual gini, jangan tutup. Walaupun nang tampak di mata dia nakal, sambat nang baik. Nah ya kalau pintar benar, kalau yang bisa pintar itu balik kata-kata tuh. Ini ilmu kayaknya ringan tapi sebenarnya efeknya ganas. Gasan anak-anak kita, gasan kita seorang. Nang balum besi laki, perhatikan memilih laki itu jangan nang bungul, nang kada paham non agama. Kaina jangan anak seorang aja gitu sumpahnya terus. Yang kesusahan mudah-mudahan Allah hilangkan kesusahannya. Yang ada kesulitan apapun mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan bagi kita semua yang hadir, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi harta benda kita, Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan para tamu yang berkumpul di majelis ini tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Tidaklah keluar kecuali Allah menuliskan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah jadi